Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa capek atau mungkin kurang dihargai gitu di tempat kerja? Kayaknya banyak yang begitu ya. Ada data Deloitte Shift Index nih yang Anda bagikan. Katanya 80% orang merasa nggak puas sama pekerjaannya. Ya, angka yang besar ya. Nah, hari ini kita coba gali lebih dalam materi dari buku Leaders Eat Last, karya Simon Sinek. Kita mau cari tahu kenapa rasa aman, hubungan antar manusia itu kok penting banget di kantor. Dan gimana ini nyambung ke biologi kita ya? Betul, kita cari intisari pentingnya buat Anda. Oke, materi yang Anda bawa ini kan fokusnya ke konsep lingkaran keamanan, circle of safety gitu ya. Iya, Kita akan lihat gimana kepemimpinan, terus struktur perusahaan, itu bisa jadi pendorong atau malah penghambat naluri alami kita buat kerjasama. penghambat ya. Iya, dan ini seringkali butuh yang Sinek sebut itu keberanian untuk melakukan hal yang benar. Oke, lingkaran keamanan. Jadi maksudnya itu kondisi di mana kita merasa aman lah ya di dalam tim atau perusahaan. Betul. Nggak merasa terancam sama rekan kerja atau takutlah besok tiba-tiba kena PHK gitu. Kenapa ini penting banget sih? Tepat sekali. Jadi gini, secara biologis, rasa aman itu penting buat nurunin hormon stres, kortisol namanya. Oh, kortisol. Iya. Nah, temuan kunci dari sumber Anda itu kan ada studi Whitehall di Inggris. Itu nunjukin ada kaitan kuat antara kurangnya rasa kontrol, kurang dihargai di kantor, itu sama peningkatan resiko penyakit jantung. Serius? Sampai ke penyakit jantung? Iya, beneran. Jadi ini bukan sekedar aduh nggak enak nih perasaannya, tapi bener-bener ngaruh ke fisik. Wah, Kalau kita merasa aman, energi kita bisa fokus keluar hadapi tantangan bareng-bareng. Tapi kalau nggak aman, ya energinya habis buat saling curiga di dalam, jaga diri sendiri. jadi bukan soal nyaman doang ya, tapi soal kesehatan beneran. Ada contoh nggak dari materinya? Ada contoh menarik banget dari Bob Chapman di Hazen Sandiacre. Itu disebut di bukunya Sinek. Dia ini butuh keberanian loh buat ngelawan arus. Gimana tuh? Dia hapus mesin absen, terus karyawan boleh pakai telepon kantor kapan aja, pokoknya semua diperlakukan setara. Wow. Hasilnya? Hasilnya yaitu orang jadi merasa dihargai, mulai peduli satu sama lain, bahkan sampai ada inisiatif ngumpulin jatah cuti bareng-bareng buat temen yang istrinya sakit. Wow. Padahal itu secara aturan, melanggar kebijakan mungkin ya, tapi didukung sama perusahaan karena lingkungannya udah peduli. Menarik banget. Ini bukti nyata, perlakukan orang kayak manusia, ya kepercayaan tumbuh. Butuh keberanian dari pemimpinnya untuk mulai. Iya, iya. Ini nunjukin keberanian pemimpin buat percaya duluan ya. Nah, peran pemimpin secara umum gimana dalam membentuk lingkaran keamanan ini? Pemimpin itu kuncinya. Contoh bagus yang diangkat Sinek itu prinsip Corps Marinir As. Pemimpin makan terakhir. Oh ya, pernah dengar itu. Itu kan bukan cuma soal urutan makan ya, tapi simbol. Simbol kalau pemimpin itu mendahulukan kebutuhan timnya. Oke. Sinek menekankan banget harga kepemimpinan sejati itu ya keberanian buat berkorban, menempatkan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Nah, sebaliknya gimana? Kalau pemimpinnya cuma fokus ke target jangka pendek atau keuntungan pribadi aja gitu. Wah, itu bisa merusak banget. Sumber Anda kan nyinggung soal keputusan Presiden Reagan memberhentikan berapa itu 11.000 pengawas lalu lintas udara tahun 81. Iya, itu kontroversial ya. Mungkin nggak sengaja ya, tapi tindakan itu kayak ngasih izin gitu loh ke perusahaan lain buat pakai PHK massal demi angka finansial. Ini kan mengikis rasa aman karyawan secara luas, menunjukkan kurangnya keberanian buat melindungi. Jadi kayak ada kontrak sosial nggak tertulis gitu ya. Kita kasih pemimpin hak istimewa, gaji lebih tinggi, status, tapi kita harap mereka melindungi kita kalau ada apa-apa. Tepat. Makanya, kalau ada berita bonus CEO gede banget sementara karyawan di PHK, orang marah itu bukan cuma soal angkanya. Persis. Kemarahannya itu muncul karena pemimpinnya dianggap pelanggar kontrak itu. Dia ngambil keuntungan, tapi nggak ngasih perlindungan. Nggak nunjukin keberanian buat tanggung jawab gitu. Masuk akal. Terus kalau perusahaan makin besar kan, jarak antara pengambil keputusan sama yang kena dampak makin jauh ya. Betul. Kita jadi ngelihat orang cuma kayak, ya angka aja, statistik, biaya. Sumber Anda nyebut eksperimen Milgram soal ini kan? Iya, eksperimen Milgram yang terkenal itu. Dikutip juga di sumber Anda. Itu nunjukin dengan jelas banget betapa gampangnya kita matiin rasa empati kalau ada jarak. Entah jarak fisik atau psikologis. Nggak ngelihat langsung dampaknya gitu ya. Iya, kita nggak ngeliat langsung dampaknya ke orang lain. Ini yang disebut abstraksi. Bahaya banget ini di organisasi besar.
Waduh, kedengarannya agak suram ya. Tapi pasti ada cara ngatasinya kan? Ada, tentu ada. Tapi ya itu tadi, butuh keberanian lagi buat terhubung secara manusiawi. Gimana caranya? Materi Anda kan nyorot studinya Adam Grant di Divisi Penggalangan Dana Universitas. Hasilnya luar biasa loh. Apa tuh hasilnya? Kinerja penggalang dananya itu melonjak 400%. Cuma gara-gara mereka ketemu langsung 5 menit sama mahasiswa penerima beasiswa. Cuma 5 menit? Iya, cuma 5 menit. Mereka lihat langsung dampak kerja mereka ke manusia. Bukan cuma lihat angka di laporan. Itu memicu sesuatu dalam diri kita secara biologis. Jadi ini balik lagi ke biologi ya? Hormon-hormon tadi itu. Iya, ini nyambung banget ke oksitosin. Hormon yang muncul pas kita merasa terhubung, percaya atau berbuat baik. Itu kayak lem perekat tim yang sesungguhnya. Bukan dopamin ya? Beda. Dopamin itu kan yang bikin kita semangat capai target, kejar angka, bisa bikin ketagihan sih. Tapi kadang jadi lupa sama manusianya. Nah, lingkaran keamanan itu butuhnya oksitosin sama serotonin buat tumbuh kuat, nggak cuma dopamin. Oke. Jadi jelas ya, intinya dari semua materi ini, membangun lingkaran keamanan itu bukan cuma bagusnya ada, tapi ini kebutuhan biologis kita. Betul. Dan perusahaan yang punya keberanian buat ngutamain manusia, itu cenderung lebih kuat, lebih stabil, inovatif dalam jangka panjang. Tepat sekali. Makanya pemimpin punya peran krusial banget di sini. Lewat empati, integritas, kemauan berkorban. Mereka harus punya keberanian buat melawan efek negatif abstraksi tadi. Caranya, ya deketin diri terus ke dampak keputusan mereka ke manusia. Dan ini mungkin ya yang menjelaskan kenapa data Deloitte di awal tadi nunjukin angka ketidakpuasan kerja yang tinggi banget itu. Sangat mungkin. Jangan-jangan banyak lingkungan kerja yang gagal membangun lingkaran keamanan ini. Bisa jadi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda pendengar. Mengingat betapa pentingnya hubungan dan rasa aman ini secara biologis, gimana caranya Anda bisa mulai nunjukin keberanian, sekecil apapun itu, untuk membangun atau memperkuat lingkaran keamanan di lingkungan pengaruh Anda sendiri.